Jadi Pradi Sidoarjo ini sangat prihatin sekali dengan keadaan fenomena yang terjadi, yaitu banyaknya OA-OA yang bermunculan, di mana mereka itu berharap supaya ada wadah untuk multibar, bukan single bar. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Advokat Nomor 18 2003, Pradi ini merupakan wadah tunggal, ya, wadah tunggal. Pradi ini organ negara. Jadi yang namanya organ negara itu tidak bisa 2, 3, seperti pengadilan ya 1, kejaksaan ya 1, kepolisian ya 1. Harapannya adalah Pradi ini adalah satu-satunya wadah tunggal, single bar. Dan yang diakui oleh dunia internasional FBI itu adalah Pradi. Nah, banyaknya OA-OA yang pingin supaya Pradi ini bukan menjadi wadah tunggal, ya, supaya terjadi multibar. Nah, itu yang kita akan rumuskan. Bagaimana caranya supaya tetap bisa mempertahankan single bar. Karena single bar ini merupakan amanah daripada undang-undang. Nah, oleh sebab itu kita mencari solusi, kita mencari pemikiran, usulan yang kita sampaikan kepada DPN. Yang intinya kita berharap supaya semua DPC Pradi yang ada di Jawa Timur maupun di seluruh Indonesia, kurang lebih 193 cabang ini, ya, tetap solid, tetap mengawal penuh untuk mewujudkan single bar. Dan apabila nanti ada upaya-upaya untuk melemahkan Undang-Undang Nomor 18 2003 ini, kita akan lawan. Kita tidak sepakat, tidak sependapat, ya, ada perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 18 2003. Karena apabila ada perubahan terhadap undang-undang tersebut, motivasinya tujuannya satu, melemahkan daripada Pradi. Padahal Pradi ini dibentuk oleh 8 organisasi, ya, yang sudah jelas mereka ini bersatu. Ada AI, ada IKADIN, ada IPHI, ada API dan sebagainya, SPSI dan sebagainya. 8 organisasi itu mereka sudah sepakat untuk mendirikan Pradi. Karena apa? Karena amanah undang-undang. Apabila dalam waktu 2 tahun setelah Undang-Undang 18 2003 ini diundangkan, dalam waktu 2 tahun, kalau tidak bisa mewujudkan wadah tunggal, maka undang-undang itu akan dihapus. Dan pada akhirnya mereka dengan jiwa besar mau bersatu. Tapi setelah sekarang ini sudah bersatu, pecah. Nah, ini kan kepentingan-kepentingan pribadi yang tidak mengutamakan kepentingan umum. Apa ceritanya ini nantinya akan ada islah ya, Pradi Oto dengan Pradi Sai atau seperti apa? Kita ini punya harapan supaya bisa duduk bareng dengan jiwa besar. Kita mengusulkan kepada DPN supaya DPN ini mau punya jiwa besar juga untuk bisa merangkul, mengajak semua OA-OA lain sama anggota-anggotanya ini untuk bisa bergabung menjadi Pradi tanpa syarat. Kalau saat ini masih ada syarat, harus ikut PKPA lagi yang diadakan oleh Pradi, harus ada ikut lagi ujian. Cuma mengenai masalah sumpahnya memang sudah tidak perlu karena sudah diangkat. Nah, harapan saya mungkin nanti kita akan mengusulkan supaya Pradi ini mau menampung, mau menerima semua anggota itu tanpa syarat, supaya bisa terwujud single bar wadah tunggal. Ya, yang terdaftar untuk perpanjangan KTA kemarin dan yang baru. Lalu untuk hari ini setelah saya lihat absen itu sudah lebih dari separuh, hampir 200-an yang ada. Jadi sangat antusias sekali rekan-rekan kita ini. Ya, ini bukan hanya ajang untuk RAC saja, rapat anggota cabang, ya, juga merupakan silaturahmi. Ya, silaturahmi. Dan puji syukur hari ini bisa berjalan dengan baik walaupun masih sesi pertama. Amanah DPN tadi menyampaikan bagaimana kepedulian
Pradi Sidoarjo terhadap bencana di Sumatera ini? Apa ini bentuknya? Nanti akan kita sampaikan, tadi Pak Ketua Harian sudah sampaikan ke saya, kalau tidak keberatan teman-teman rekan-rekan di sini semua juga ikut peduli menyumbangkan sebagian daripada harta yang kita miliki untuk turut atas kepedulian terhadap bencana yang terjadi. Ya, memang itu sudah digalang lebih dari 1 minggu yang lalu, karena pada waktu itu langsung diprakarsa oleh Prof itu sendiri dari kas DPN 1 miliar, dari Prof Utus 1 miliar, dari beberapa pengusaha 1 miliar, terus dari anggota-anggota lainnya itu ada yang 100, ada yang 300, ada yang 50, ada yang 10. Kita di sini DPD juga akan menyampaikan kepada seluruh anggota ikut peduli juga. Nanti akan kita sampaikan di akhir daripada acara RAC ini selesai. Yang sudah masuk, karena kita ini juga ada bidang hubungan hukum dan non hukum, hubungan lembaga non hukum dan hukum. Itu sudah ada beberapa desa-desa, salah satunya juga sudah ada di desa Sidodadi, tempat saya, desa saya, ya, juga di desa Beringin Bendong, dan banyak sebetulnya yang sudah, cuma memang ada daftarnya. Nah, ini tadi Pak Bupati sungguh sangat luar biasa merespon, karena memang beliaunya paham, sadar bahwa Pradi di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Utu Hasibuan ini merupakan satu-satunya organisasi yang didirikan berdasarkan undang-undang dan masuk dalam kategori organ negara. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, perintah kepada Biro Bantuan Hukum untuk segera menindaklanjuti. Kalau Pak Bupati tidak yakin, nggak mungkin perintah langsung. Mungkin lip service saja kepada kita, ya nanti kita coba sampaikan. Tapi ini tadi enggak, dengan jelas dan tegas kita dengar bersama-sama, perintah juga langsung kepada Biro Bantuan Hukum untuk menindaklanjuti MOU. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Saya terima kasih Wakil Bupati Sidoarjo hari ini diundang kegiatan Pradi. Tentu tadi kita sampaikan kita berpikir bahwa Pradi ini sebagai mitra pemerintah daerah untuk berikan pendampingan teman-teman di desa. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan pagi hari ini untuk menguatkan kita tentang masalah yang lebih baik, terutama masalah hukum. Ya, kalau hukum kita kuat, insya Allah segala sesuatu kita juga akan mampu berjalan dengan baik. Ya. Ya, terkait pos vakum Pak. Kita bahkan pada baginda Rasulullah SAW. Hadirin yang hormati, rapat anggota ini memiliki arti yang sangat penting, bukan hanya sebagai forum evaluasi, tetapi juga sebagai wadah untuk menetapkan program kerja yang lebih baik ke depan. Melalui forum ini, saya berharap Pradi Sidoarjo mendapatkan terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Kita semua menyadari bahwa akses terhadap keadilan adalah hak setiap warga negara. Oleh karena itu, pendampingan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok yang termarginalkan harus menjadikan perhatian utama. Kehadiran Pradi di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa aman, kepastian hukum, serta perlindungan adil bagi semua lapisan. Bagi para advokat, sinergi antara pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih baik, transparan, berpihak pada kepentingan masyarakat. Untuk itu, saya dan nama pimpinan daerah pada hari ini cukup bangga sekali. Hari ini kita berusaha bertatap muka, terutama lawyer Pradi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Tentu mudah-mudahan kehadiran saya ini bisa membawa kerjasama antara Pradi dan Kabupaten Sidoarjo. Bahwa banyak teman kepala desa ini perlu pendampingan hukum. Nanti insya Allah kita akan mencoba Pak Yunus, kita beraudiensi, memberikan kesempatan seluas-luasnya, terutama kepada Pradi kita sebagai mitra kepada daerah, terutama Kabupaten Sidoarjo. Banyak hal yang harus kita lakukan, terutama programnya Pak Jokowi
gara-gara masalah administrasi hukum sebentar-bentar kepala desa masuk urusan hukum. Nah, mudah-mudahan nanti insya Allah nanti Pak Komang ini sebagai hukum kita, coba nanti kita fasilitasi, coba nanti kita undang PMD sebagai mitra desa, kita undang bersama asisten, gimana nanti kerjasamanya antar ini. Kalau itu dilakukan, saya yakin teman-teman kepala desa, kadang mohon izin, mohon maaf, kadang teman-teman itu banyak LSM masuk, nanya-nanyakan terkait gimana aktivitas kita, menanyakan hal-hal mestinya yang tidak boleh dikeluarkan. Kenapa seperti itu? Kan tidak mungkin bodean desa ini dikeluarkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab atau bukan sesuai koridornya. Kepala desa bertanggung jawab pada camat, pada bupati. Kadang banyak wartawan, LSM, Pak minta ini, Pak minta ini. Kalau tidak, kadang dicari-carikan salahnya. Nah, mudah-mudahan dengan kita hadir di sini, dengan ada Pradi, insya Allah, dan saya yakin untuk memberikan wawasan hukum yang lebih luas sebagai mitra pemerintahan. Kalau nanti desa kuat, saya yakin percepatan pembangunan tidak lepas peran dari desa. Cuma kalau desa lemah, gimana lagi? Program dari pemerintah pusat mau menganggarkan pada desa, desa akan mengeluarkan akan rasa takut. Cuma kalau kita nanti ada pendampingan secara hukum yang kuat, tentu pengelolaan anggaran juga tertata dengan baik apabila semua kepala desa ada pendampingan hukum yang baik. Tapi tinggi untuk melantik, untuk menyumpah terhadap permohonan adanya organisasi yang lainnya. Nah, pertanyaannya selanjutnya, berarti pradinya Pak Oto ini cikal bakal ya? Oh iya, cikal bakal. Nah tadi bahwa pradi kita ini adalah satu-satunya organisasi wadah tunggal yang diakui oleh dunia internasional FBI. Oh gitu Pak Yunus ya. Makanya dia tadi mantep jejak minta kita untuk mendukung, membantu dalam pemerintahnya, khususnya memberikan bantuan-bantuan hukum kepada masyarakat yang ada di Sidoarjo. Juga hukumnya Pak segera agendakan. Nanti kita bisa segera koordinasi biar segera dibantu, karena banyak keluhan dari kepala desa itu yang resah dengan berbagai tekanan-tekanan dari LSM seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Jadi sesuai dengan tema RAC kita, ya, memperkuat kepemimpinan Pradi, ya, dalam rangka mempertahankan single bar. Dan mereka mengendaki adanya multi bar, berharap supaya bisa tetap menjadi single bar atau wadah tunggal. Oleh sebab itu, dalam acara selanjutnya nanti rapat anggota cabang mungkin ada masukan, ya, ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketentuan yang diamankan oleh anggaran dasar Divisi Pradi Sidoarjo melaksanakan tiap tahunan penerapan RAC. Tujuannya apa? Agar setiap bidang-bidang bisa menjalankan program-program. Kalau kita bidang bisa menjalankan program-programnya, berarti Pradi Sidoarjo bisa jalan, bisa melakukan pembelaan, mengayomi masyarakat dan melayani masyarakat. Nah sekarang di bawah kepemimpinan Pak Yunusanto sudah mulai kegiatan, sudah mulai jalan. Seperti kemarin TBH-nya sudah jalan, sudah melakukan konsultasi gratis terhadap masyarakat Sidoarjo, sudah melakukan kegiatan pendidikan PKPA dengan universitas, dan hasilnya semakin maksimal. Banyak avokat muda di bawah kendalinya Ketua DPC Pak Yunus Susanto. Nah harapan ini dengan adanya RAC, semua program-programnya yang dibebankan oleh ketua bidang masing-masing bisa dijalankan dengan maksimal. Karena untuk mengumpulkan para avokat sangat susah, sehingga hari ini diharapkan kita bisa maksimal untuk merumuskan
program-programnya siap-siap nikah. Ada berapa? Pradi Sidoarjo! Jaya! Pradi Sidoarjo! Oke, mohon izin semangatnya. Pradi! Sekali lagi, Pak. Ulang, Pak. Pradi Sidoarjo! Salam! Satu, dua, tiga. Sekali lagi video ya. Video. Pradi! Pradi Sidoarjo! Oke, inilah Fari pesona dari Sidoarjo sendiri.